Oleh karena itu, mari kita bayangkan kita tidak berada dalam suasana yang baik-baik saja. Ada prestasi Pak Jokowi harus kita akui Baik, di Pak awal-awal Wayan. 2014. Tapi saat-saat terakhir ini perlu kita kritisi. Jokowi itu dia bicaranya kapan, dalam konteks apa, gitu loh. Yang kemudian tiba-tiba dicuplik, diambil rekaman suara tanpa videonya, tanpa visualnya, kemudian digunakan untuk kepentingan politik kekinian. Saya juga ingin menyampaikan ke Pak Wayan ini, kok sekjennya Pak Wayan, Mas Hasto ini kok akhir-akhir ini punya kegemaran baru, ya, kegemarannya membuat berita-berita bohong, tanya itu. Baik. Itu kan nggak ada kaitannya sebenarnya. Baik. Ya, berita-berita bohong yang diproduksi ini cukup masif. Ya. Baik, Bang Panel, saya akan berikan nanti waktunya ke Bang Panel. Mas Hasto itu sangat relevan kalau dikaitkan dengan pidato Bu Mega yang berulang kali mengingatkan kita jangan kembali ke Orde Baru. Bang Panel. Ini kayaknya Pak Wayan juga kurang memahami rekaman suara yang dicuplik Mas Hasto, ya, konteksnya pidato Jokowi yang dicuplik itu seperti apa, kayaknya Pak Wayan tidak tahu. Sentul. Pak Wayan cari dulu itu biar Pak Wayan paham konteksnya. Ini kan 2019 dengan hari ini kan tidak bisa dipisahkan. Satu kelanjutan, satu keberlangsungan. Sederhananya dia lagi kena urusan hukum di KPK, kemudian diambil cuplikan pidato Pak Jokowi. Tunggu dulu, urusan hukum yang mana? Kemudian belum tentu untuk kemudian dipersepsikan dengan urusan ya soal pidato Pak Jokowi di 2019 yang kemudian dia diseminasi di konteks politik hari ini yang nggak nyambung. Itu makanya saya bilang Mas Hasto kok ngelindur. Baik. Gitu. Mau minta tolong Pak Panel ini, kita tidak bela siapa-siapa. Kalau ketika Kresna mengingatkan Drona, bukan ingin mojokkan Drona, tapi ingin Drona kembali kepada fitrahnya. Ketika Draupadi mengingatkan Bisma, tidak ingin memojokkan Bisma. Kita tidak perlu memojokkan siapa-siapa. Kita harap 2 bulan ke depan kita mendapat suasana yang nyaman, tidak lagi ada isu-isu hukum dipolitisasi. Sebab kalau hukum dipolitisasi, lembaga hukum ini tidak mendapat kepercayaan lagi. Baik. Jika hukum dipolitisasi, orang-orang kritis takut bicara. Jika orang kritis takut bicara, demokrasi kita turun nilainya. Jika demokrasi turun nilainya, kepastian hukum tidak terjamin, investor akan sulit masuk ke Indonesia. Persatuan sulit dijamin eksistensinya. Oleh karena itu, mari kita bayangkan kita tidak berada dalam suasana yang baik-baik saja. Ada prestasi Pak Jokowi harus kita akui di awal-awal 2014. Tapi saat-saat terakhir ini perlu kita kritisi mana yang tidak perlu dilanjutkan. Segeralah Pak Jokowi kembali pada janji. Baik, Pak Wayan, ini artinya Anda mengonfirmasi. Janji-janji kami mengumpulkan. Baik, Pak Wayan, apakah ini artinya Anda mengonfirmasi apa yang sebelumnya sudah kami tampilkan juga pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengenai rekaman suara yang diduga suara Joko Widodo melakukan pembisikan. Anda mengkonfirmasi hal tersebut? Data-data dari Anda juga mengonfirmasi hal tersebutkah, Pak Wayan? Sekarang data itu sudah dilemparkan. Harusnya siapa yang sekarang harus mengkonfirmasi? Kita hanya menyajikan data, Mas Hasto hanya menyajikan data. Data itu tidak dia buat sendiri, dia tidak gali sendiri, datang sendiri. Lalu siapa yang harus mengklarifikasi itu? Jika Pak Jokowi tidak bisa mengklarifikasi itu, orang akan beranggapan data itu benar. Baik. Maka segeralah klarifikasi, data diadu dengan data, bukan data dengan opini. Baik. Bukan dengan pembenaran, bukan dengan cara membela diri. Karena kita satu bangsa, satu saudara. Baik, Pak Wayan. Tidak ada saling memojokkan, tapi mari saling memperkuat
dalam kepentingan satu. Baik, di sini sudah ada Bagaimana Bang oposisi Panel. di Inggris. Baik, Pak Ketika Wayan, Perang Dunia di I, sini II, sudah mereka ada. bisa bersatu demi kepentingan Baik, bangsa. baik Pak Wayan. Ya. Di sini sudah ada Bang Panel sebagai bendahara umum DPP Projo yang mungkin bisa kita dengar pendapatnya, tanggapannya, dan juga mungkin sudah tahu apa yang harus diklarifikasi atau sudah memiliki klarifikasi sendiri. Silakan Bang Panel. Ya, pertama Mbak Sasa, saya respon dulu sedikit apa yang disampaikan Pak Wayan tadi terkait kritik-kritik di bidang hukum yang disampaikan oleh Pak Wayan. Saya ingin menyampaikan ke Pak Wayan bahwa Pak Jokowi atau pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini adalah pemerintahan yang tidak anti kritik, ya, sehingga kritik-kritik terhadap pemerintah saya pikir itu hal yang biasa. Kehidupan berbangsa bernegara ini dalam bingkai demokrasi, kritik itu satu hal yang biasa, ya. Jadi saya pastikan bahwa pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin adalah bukan pemerintahan yang anti kritik, gitu. Tapi kalau bicara bagaimana hukum bisa lebih baik ke depan, saya juga ingatkan Pak Wayan bahwa Menteri Hukum dan HAM itu kawan Pak Wayan, ya. Itu juga menjadi seharusnya kritik dan masukan Pak Wayan ke teman separtainya bagaimana kemudian proses hukum bisa berjalan dengan baik di negara ini, gitu. Lalu yang kedua, ya, terkait rekaman suara Pak Jokowi yang kemudian diseminasi, ya, disebarluaskan oleh Mas Hasto kemarin pada saat upacara 17-an, ya. Ini harus dipahami dulu, pemirsa semua harus paham dulu konteksnya, bukan sekedar data dibalas dengan data atau informasi itu harus konfirmasi. Tapi yang pasti, ya, pahami dulu konteksnya itu suara Pak Jokowi itu dalam konteks apa dia bicara. Itu rekaman suara Pak Jokowi itu dia bicaranya kapan, dalam konteks apa, gitu loh. Yang kemudian tiba-tiba dicuplik, diambil rekaman suara tanpa videonya, tanpa visualnya, kemudian digunakan untuk kepentingan politik kekinian. Saya pikir itu manipulatif, Pak Wayan. Itu pidato Pak Jokowi pada saat pembukaan, ya, rapat dengan Forkompimda se-Indonesia tahun 2019 itu. Ya, kalau kemudian pidato di 2019, ya, yang konteksnya tidak dipahami kemudian didiseminasi oleh Mas Hasto hari ini, ya, untuk ditubrukkan dengan konteks politik kekinian, saya pikir itu nggak nyambung dan itu cenderung manipulatif, gitu loh. Itu menurut saya, Mbak. Ya, jadi yang saya perhatikan bahkan akhir-akhir ini Pak Wayan, saya juga ingin menyampaikan ke Pak Wayan ini, kok sekjennya Pak Wayan, Mas Hasto ini kok akhir-akhir ini punya kegemaran baru, ya. Kegemarannya membuat berita-berita bohong yang kemudian banyak terkait dengan Pak Jokowi, berita-berita bohong ini, gitu loh. Kalau kritik dari Pak Wayan segala macam yang membangun, saya pikir pemerintah ini tidak anti kritik, gitu ya. Saya lihat Mas Hasto belakangan punya kegemaran baru, yaitu kegemaran memproduksi berita-berita bohong, gitu ya. Mas Hasto menggunakan rekaman suara Jokowi di pidato 2019 untuk kemudian menurut saya dia mau tuding kembali Jokowi yang kemudian menyebabkan dia berurusan dengan KPK, gitu loh. Ya, mungkin Pak Wayan bisa jelasin ke saya atau ke pemirsa, apa sih sebenarnya kaitannya pidato Pak Jokowi di 2019 dengan kasus hukum yang diterima oleh Mas Hasto hari ini? Emang ada kaitannya itu? Baik. Itu kan nggak ada kaitannya sebenarnya. Baik. Ya, berita-berita bohong yang diproduksi ini cukup masif, ya. Satu, ya, berita bohong tentang Jokowi mau kudeta PDIP. Ini diproduksi, direpitasi, diulang-ulang. Terus yang kedua, dia produksi lagi berita bohong Jokowi pengen 3 periode, gitu ya. Terus soal
skema kota kosong dalam pilkada serentak, seakan-akan disetting lawan kota kosong, gitu loh. Terus berita bohong soal PDIP dijegal. Ini dijegal apa ditinggalin karena tidak menguntungkan bekerja sama dengan PDIP, itu juga Baik. jangan diputer. Baik, Bang Dan Barus. yang terakhir soal pidato Pak Jokowi 2019 yang dimanipulasi untuk Baik. kepentingan politik kekinian Mas Hasto hari ini. Baik, setidaknya sudah ada 3 poin ya Bang Panel. Yang pertama bahwa Presiden pemerintahan Jokowi ini tidak anti kritik. Nanti juga itu akan saya tanyakan, cukupkah tidak anti kritik Pak Wayan atau menginginkan sesuatu hal yang lebih? Kedua mengenai rekaman suara, berarti confirm ya Bang Panel itu adalah rekaman suara Presiden Joko Widodo. Namun pertanyaannya apakah itu sesuai dengan konteksnya? Dan ketiga, berita bohong. Apakah teman-teman dari Pak Wayan yang tadi disebutkan oleh Bang Panel ini benar-benar menebarkan berita bohong? Sebelum kepada ketiga masalah ini tadi ada disinggung Menkumham ya, Bang Panel. Kecuali hari ini saya tidak mendengar Pak Yasona itu mendapat kritikan dari pemerintah dan selagorde pemerintahan Jokowi. Justru salah satu yang menonjol keberaniannya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, dan saya ikut membela pemerintah waktu itu. Seharusnya Bang Panel memberi pujian kepada Pak Yasona, tapi tidak mencerca tanpa dasar. Itu satu. Masalah kedua, apakah cukup dengan tidak anti kritik? Presiden tidak semata-mata itu. Presiden harus memberi jaminan bahwa di bidang demokrasi tidak ada lagi rasa was-was. Di bidang demokrasi bukan hanya memberi jaminan rasa was-was, tapi mendorong. Yang namanya demokrasi baru terwujud kalau makin banyak orang bicara, makin banyak variasi pembicaraan di masyarakat, itu demokrasi tumbuh dan berkembang. Kepastian hukum. Apakah kritik dan masukan selama ini sudah diterima? Kelihatannya sekali lagi belum ada tanda-tanda ke arah itu. Justru makin hari makin menjadi-jadi bagaimana terasa ada intervensi kepada aparat penegak hukum. Kalau Mbak Caca masih mau membuka kembali bocor halus, Baik. bagaimana seorang petinggi Baik, Pak Wayan. didatangi, Ya. itu membuktikan bahwa bukan hanya sekedar kritik yang dibutuhkan bagi seorang presiden seperti Jokowi. Jangan lagi lah cawe-cawe, jangan lagi lah ikut campur penegakan hukum. Baik, berarti menurut Pak Wayan bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya ini anti kritik. Nyatanya banyak kriminalisasi terhadap LSM tambang. Nyatanya beberapa penyidik yang bersikap lugas dan independen tersingkir karena berbagai peraturan, antara lain diwajibkan masuk LSM. Itu bukan sekedar soal kritik dan tidak kritik, itu sangat substansial. Kebebasan berbicara, kebebasan mengutarakan pendapat, kebebasan memberikan kontribusi pada negara secara independen semakin sempit ruangnya. Baik, itu artinya apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo dan juga tadi Bang Panel bahwa pemerintahan ini anti kritik berbeda pada di lapangan ya, Pak Wayan. Yang kedua kemudian mengenai bahwa rekaman suara yang diperdengarkan ini terkesan manipulatif saat ini diperdengarkan untuk kepentingan politik karena tidak sesuai dengan konteksnya, Pak Wayan. Ya. Baik, Bang Panel, saya akan berikan nanti waktunya ke Bang Panel. Mas Hasto, itu sangat relevan kalau dikaitkan dengan pidato Bu Mega yang berulang kali mengingatkan kita jangan kembali ke Orde Baru. Jangan sampai membuat TNI Polri tidak netral. Aparat janganlah dipolitisasi. Kalau pernyataan-pernyataan Bu Mega dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai pada saat terakhir
pada saat acara 17 Agustus masih mengemukakan hal yang sama, di mana letak tidak relevannya rekaman itu kalau itu diucapkan oleh seorang Jokowi yang dulu mengaku tidak cawe-cawe. Baik Pak Wayan, saya akan berikan waktu terhadap Bang Panel untuk memberikan tanggapannya. Silakan, Bang Panel. Ini kayaknya Pak Wayan juga kurang memahami rekaman suara yang dicuplik Mas Hasto, ya konteksnya pidato Jokowi yang dicuplik itu seperti apa, kayaknya Pak Wayan tidak tahu. Pak Wayan, saya sampaikan ke Pak Wayan bahwa itu pidato Pak Jokowi pada saat acara Forkompimda di 2019, Sentul. Pak Wayan cari dulu itu biar Pak Wayan paham konteksnya. Ini kan 2019 dengan hari Sebentar, Pak ini Wayan. kan tidak bisa dipisahkan, satu Ya. kelanjutan, satu keberlangsungan. Nah, Dan pastilah aparat masih memegang pernyataan-pernyataan itu. Baik Pak Wayan, saya akan berikan Ya, waktunya karena kepada itu- Bang Panel. Nanti saya akan kembali ke Pak Wayan. Silakan Bang Panel. jadi sebenarnya sederhananya begini Sasa. Ini Mas Hasto lagi punya urusan hukum di KPK. Ya, sederhananya dia lagi kena urusan hukum di KPK, kemudian diambil cuplikan pidato Pak Jokowi. Tunggu dulu, urusan Ya, hukum yang untuk mana? kemudian- Dipanggil belum tentu Untuk kemudian digunakan dengan diksi dipersepsikan. urusan. Sebentar dulu. Untuk kemudian Dipanggil belum tentu bisa digunakan diksi Iya. urusan. Hati-hati Iya, tuh. iya. Jadi dia ambil cuplikan pidato di Dia 2000. bilang saja dipanggil. Baik Untuk Pak Wayan, kemudian- nanti saya akan berikan waktu kepada Pak Wayan. Silakan Bang Panel. Jadi gini, perkara hukum yang ditimpa oleh Mas Hasto di KPK pemanggilan segala macam ini, diambillah cuplikan Nah, 2019 ya, untuk kemudian dipersepsikan ke publik bahwa Mas Hasto ada proses hukum di KPK itu gara-gara pidato itu. Nah ini kan manipulatif, gitu loh. Itu yang tadi saya sampaikan di awal. Bukan teman-teman PDIP secara umum, saya bilang Mas Hasto belakangan ini kok gemarnya membuat berita bohong. Tadi udah saya sebutkan, satu, nuduh Pak Jokowi mau ambil alih Baik, PDIP. Bang Panel Dua, spesifik kepada Hasto Kristianto ya yang dimaksud ya Bang Panel. iya, karena yang Baik. menyampaikan selalu Mas Hasto, mulai dari Pak Jokowi mau ambil PDI, Pak Jokowi ingin 3 periode, kotak kosong, penjagalan PDIP. Nah yang terakhir ya soal pidato Pak Jokowi di 2019 yang kemudian dia diseminasi di konteks politik hari ini yang nggak nyambung. Itu makanya saya bilang Mas Hasto kok ngelindur Baik. gitu loh.